Pada tahun 1999, sekelompok peneliti Rusia yang dipimpin oleh Dr. Ernst Muldashev mengadakan ekspedisi ke Tibet untuk meneliti sebuah gunung yang terkenal karena keangkerannya. Di masa penelitiannya, dia menemukan fakta yang mengejutkan yang dia dapatkan informasinya dari warga lokal. Ada sekelompok pendaki gunung dari Rusia yang meninggal satu persatu karena penyakit yang tidak diketahui atau penyakit aneh setahun setelah mendaki gunung tersebut. Ada apa sebenarnya di gunung ini sehingga menjadi sangat terkenal karena keangkerannya? Dan apa yang ditemukan oleh Dr. Ernst dalam penelitiannya? Ayo kita bahas lebih lengkap lagi di video hari ini. Sobat Jiwa, sebelum kita membahas lebih dalam tentang misteri Gunung Kailash, kita kenalan dulu sama orang yang memimpin ekspedisi ini, yaitu Dr. Ernst Muldashev. Di negara kelahirannya, Rusia, Muldashev ini bukan orang sembarangan, Sobat Jiwa. Beliau adalah seorang dokter bedah mata yang sangat terkenal dan juga terpandang. Bahkan beliau juga menjabat sebagai direktur di sebuah pusat bedah plastik ternama yang ada di kota Ufa. Dan sebagai orang medis, logika dan pembuktian data adalah makanan sehari-harinya. Beliau memegang banyak penghargaan, dihormati di kalangan akademisi, dan hanya terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya masuk akal aja atau logika. Tapi apa sih yang bikin seorang dokter bedah yang sibuk ini tiba-tiba mau meninggalkan kenyamanan karirnya dan terbang jauh-jauh ke dataran tinggi Tibet? Jawabannya adalah rasa penasaran yang terus-menerus mengusiknya. Sebagai seorang ilmuwan, Muldashev ini tidak bisa diam aja saat mendengar laporan-laporan janggal dari Gunung Kailash tentang para pendaki yang kehilangan nyawa lah dalam waktu singkat setelah turun gunung atau fenomena penuaan dini yang dialami orang-orang yang ada di sana. Bagi Muldashev, fenomena ini seperti sebuah keanehan yang perlu banget untuk dipecahkan. Dan beliau nggak mau hanya cuma jadi penonton. Akhirnya pada tahun 1999, beliau memutuskan untuk memimpin sebuah ekspedisi mandiri. Dan menariknya nih Sobat Jiwa, Muldashev sadar kalau sains modern nggak akan cukup untuk membedah misteri yang sudah berusia ribuan tahun ini. Maka selain membawa peralatan teknologi dan geofisika, beliau melakukan penelusuran cerita-cerita rakyat yang berkembang di area lokal sana. Beliau menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mewawancarai para guru spiritual dan juga para warga lokal yang sudah turun-temurun hidup berdampingan dengan Gunung Kailash yang dikatakan angker itu tadi. Beliau coba untuk menyatukan cerita-cerita itu dengan temuan-temuan ilmiahnya. Dan dari percakapan santai dengan para penduduk lokal inilah, Muldashev mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar gunung batu, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh akal sehat manusia biasa. Nah, Sobat Jiwa, kita sekarang jalan-jalan dulu ke Provinsi Ngari di wilayah barat Tibet. Di sana, di antara hamparan dataran tinggi yang penuh bebatuan, berdiri kokoh sebuah gunung yang bentuknya tidak biasa, yaitu Gunung Kailash. Secara fisik, Kailash ini sebenarnya bukan gunung tertinggi di pegunungan Himalaya. Tingginya cuma sekitar 6.638 meter di atas permukaan laut. Dan kalau dibandingkan dengan Everest, Kailash ini masih tergolong pendek sebenarnya. Tapi jangan salah Sobat Jiwa, di mata ribuan yang mendaki gunung ataupun yang tahu tentang gunung ini di seluruh dunia, kedudukan gunung ini jauh lebih tinggi dari puncak manapun di bumi ini. Kenapa? Karena Gunung Kailash memegang predikat yang sangat istimewa. Ini adalah satu-satunya gunung di dunia yang dianggap sangat suci oleh 4 agama sekaligus, yaitu Hindu, Buddha, Jain, dan tradisi kuno Bon. Bagi penganut Hindu, Kailash adalah singgasana abadi Dewa Siwa yang sedang bermeditasi. Dan bagi umat Buddha, gunung ini dianggap sebagai pusat alam semesta, tempat tinggal Cakra Samvara yang melambangkan kebahagiaan abadi. Karena kesuciannya yang luar biasa inilah, pemerintah Cina akhirnya melarang keras siapapun untuk mendaki gunung ini. Bukan karena medannya yang mustahil, tapi sebagai bentuk penghormatan terdalam pada nilai spiritualnya. Bahkan ada sebuah legenda lokal yang bilang, hanya orang yang memiliki jiwa yang benar-benar murni yang diizinkan menyentuh puncaknya. Sisanya, mereka akan dihadang oleh penyakit aneh atau kelelahan luar biasa yang memaksa mereka untuk segera berbalik arah. Tapi di balik keheningan dan doa-doa para peziarah yang mengelilingi kaki gunungnya ini, Sobat Jiwa, ada satu misteri yang membuat Dr. Muldashev ini dan para ilmuwan lainnya sangat-sangat bingung dan mengernyitkan dahi. Ini adalah soal waktu. Warga lokal percaya bahwa di area sekitar Kailash itu, waktu tidak berjalan seperti di tempat lain. Ada energi tak kasat mata yang seolah-olah memacu detak metabolisme tubuh manusia dengan sangat kencang.
Banyak saksi mata yang bercerita bahwa kuku dan juga rambut mereka itu yang biasanya tumbuhnya dalam waktu 2 minggu, ini bisa tumbuh hanya dalam waktu 1 malam saja saat mereka berada di sana. Seolah-olah gunung ini memiliki atmosfernya sendiri, sebuah sistem energi yang sengaja dibuat untuk mempercepat penuaan bagi siapapun yang datang dengan niat yang tidak selaras. Fenomena inilah yang kemudian membawa Dr. Mudassev pada sebuah kesimpulan yang lebih berani, bahwa mungkin saja Kailas bukan hanya sekedar gunung, melainkan sebuah gerbang menuju dimensi lain yang dikenal dengan sebutan Shambhala. Sobat Jiwa, inilah bagian di mana logika kita mulai ditantang sehebat mungkin. Setelah berbulan-bulan meneliti, Dr. Muldasev sampai pada sebuah kesimpulan yang kalau boleh dibilang itu sangat berani. Beliau memperhatikan bentuk Kailas yang begitu simetris dengan 4 sisi yang menghadap tepat ke arah mata angin. Bagi Muldasev, ini bukan sekedar hasil karya alam biasa. Beliau yakin bahwa Kailas sebenarnya adalah sebuah piramida buatan manusia yang ukurannya sangat raksasa dan kini telah diselimuti oleh lapisan es abadi. Tapi Sobat Jiwa, misteri yang lebih gila lagi bukan ada di luar sana, melainkan di dalam gunung tersebut. Muldasev menemukan sebuah konsep yang luar biasa bernama Gua Samadhi. Lewat wawancara dengan para petinggi spiritual yang ada di sana, beliau mendengar tentang keberadaan entitas dari peradaban masa lalu yang secara fisik masih ada di dalam gua-gua tersembunyi yang ada di sekitar Kailas. Mereka tidak mati, Sobat Jiwa. Mereka berada dalam kondisi samadhi, sebuah kondisi meditasi yang sangat dalam, di mana fungsi tubuh mereka berhenti total, tapi jiwa mereka tetap terjaga. Mereka sengaja bersemedi di sana untuk menjaga kelangsungan umat manusia jika suatu saat nanti kiamat besar melanda dunia kita. Tapi balik lagi ya, Muldasev nggak percaya gitu aja. Beliau kemudian mencari orang-orang yang disebut sebagai the special people atau orang-orang spesial lah ya. Mereka ini adalah penduduk desa biasa yang memiliki tugas sebagai penjaga rahasia pintu masuk Gua Samadhi. Ada satu momen yang sangat ikonik dalam ekspedisinya ini Sobat Jiwa. Muldasev menunjukkan sebuah sketsa wajah manusia Atlantis dengan ciri-ciri mata besar dan bentuk hidung yang unik. Dan dia lihatkan itu kepada salah satu penjaga tua. Begitu melihat gambar itu, si penjaga tersebut langsung terdiam. Matanya membelalak dan meskipun mulutnya sudah terikat sumpah untuk tidak bicara, tapi bahasa tubuhnya seolah-olah mengatakan bahwa itu adalah benar. Iya, sosok inilah yang kami jaga di dalam sana. Karena masih penasaran, Muldasev akhirnya mencoba untuk mendatangi salah satu lokasi gua yang diduga sebagai tempat samadhi tersebut. Tapi disinilah beliau mengalami kejadian yang paling mengguncang batinnya sebagai seorang ilmuwan. Baru aja sampai di lembah gunung Sobat Jiwa, timnya sesekali mendengar suara aneh dibarengi dentuman dari dalam gunung. Tidak hanya itu, di beberapa lokasi tercatat peralatan yang mereka bawa, kayak kompas atau yang lainnya itu mengalami error yang nggak bisa dijelaskan dengan nalar. Keanehan itu terjadi saat mereka masuk lebih dalam lagi. Saat beliau baru melangkah beberapa puluh meter ke dalam lorong goa yang gelap dan dingin itu, sebuah tembok raksasa tak kasat mata seolah-olah menghadang mereka di sana. Beliau bercerita bahwa tiba-tiba saja ada gelombang kecemasan yang luar biasa menyerang jiwanya. Rasa takut yang tidak masuk akal, perasaan bahwa dirinya sangat kecil dan kotor, sampai rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Seolah-olah otaknya itu ditekan dari segala arah. Muldasev sadar ini adalah benteng psikis, sebuah teknologi kuno yang hanya mengizinkan mereka yang berhati murni dan orang-orang terpilihlah yang bisa melewatinya. Beliau dengan segala gelarnya sebagai dokter harus mengakui kekalahan. Beliau terpaksa berbalik arah sebelum kehilangan kesadaran. Kejadian ini menyadarkan Muldasev bahwa apa yang ada di balik dinding batu Kailas adalah sesuatu yang sangat sakral. Sesuatu yang dijaga oleh kekuatan yang belum mampu kita pahami dengan teknologi tercanggih sekalipun. Sobat Jiwa, setelah mendengar semua penuturan Dr. Muldasev tadi, muncul satu pertanyaan besar. Ini beneran atau cuma dongeng doang? Kalau kita bicara dari sisi sains murni, para ahli geologi punya penjelasan yang jauh lebih sederhana. Bentuk Kailas yang mirip piramida itu dianggap sebagai hasil dari proses alam selama jutaan tahun, dan itu merupakan sebuah mahakarya alam yang kebetulan membentuk sisi-sisi simetris. Dan sampai hari ini, memang belum ada bukti fisik otentik seperti foto atau rekaman video dari dalam guanya yang bisa memvalidasi klaim si Dr. Muldasev tadi. Kita hanya bisa memegang kesaksian lisan dan catatan dari buku-bukunya aja.
Tapi di sisi lain, sulit juga untuk mengabaikan banyaknya kesaksian serupa dari para mistikus besar dunia. Salah satunya adalah Sadhguru yang menyebut bahwa area di sekitar Kailas bukan sekedar gunung, melainkan titik pemberhentian bagi entitas yang bukan berasal dari dimensi kita. Ada sinkronisasi aneh antara temuan ilmiah Murdashev yang liar dengan pengalaman spiritual para praktisi meditasi tingkat tinggi. Satu hal yang pasti Sobat Jiwa, Gunung Kailas akan tetap berdiri di sana dengan segala misterinya. Dia seolah sengaja menyimpan sangat rapat rahasianya, menjauh dari jangkauan manusia yang mungkin memang belum siap untuk mengerti. Dan kadang juga ya, ada hal-hal di dunia ini yang memang lebih indah jika tetap menjadi misteri, agar kita tetap punya rasa rendah hati di hadapan semesta. Gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Kalau kamu diberikan kesempatan, keberanian, dan juga izin untuk melangkah masuk ke dalam gua samadhi itu, kira-kira kamu akan berani nggak? Coba kasih komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.